Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk mencapai negara maju berpendapatan tinggi, Indonesia butuh infrastruktur yang mumpuni. Tak heran bila membangun infrastruktur jadi prioritas kerja Presiden Jokowi. Persoalannya, mega proyek juga butuh mega dana. Dan tak mungkin bila sumbernya berasal dari anggaran belanja negara. Solusinya adalah INA. Berlubang dan bergelombang. Itulah kondisi jalur Pantura yang dahulu menjadi urat nadi transportasi dan ekonomi di Pulau Jawa. Ruas jalan yang sempit dan padat juga membuat jalur Pantura rawan kecelakaan. Tak heran, banyak yang menyebut jalur Pantura sebagai jalur tengkorak. Jalan tol Trans Jawa kini telah tersambung. Warga dan angkutan logistik dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman dari ujung ke ujung. Melalui tol Trans Jawa, waktu tempuh terpangkas nyaris separuhnya. Dari Jakarta ke Surabaya misalnya, butuh waktu sedikitnya 14 jam melalui jalur Pantura. Namun dengan jalan tol hanya butuh waktu 9 jam untuk menempuh jarak yang sama. Bagi Presiden Jokowi, jalan tol tak sekedar berguna untuk melancarkan transportasi. Infrastruktur yang mumpuni juga meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain apabila infrastruktur kita tidak baik. Sovereign Wealth Fund atau SWF adalah badan pengelola dana investasi milik negara. Dana yang dikelola berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, cadangan devisa, hasil privatisasi, penerima migas, dan sebagainya. SWF di Indonesia dinamai Indonesia Investment Authority alias INA. Menurut Kementerian Keuangan, INA mengelola dana abadi milik pemerintah yang diinvestasikan melalui deposito, saham, dan sebagainya. Sebelumnya, pernah dibentuk Pusat Investasi Pemerintah atau PIP pada 2007. Namun, 8 tahun berlalu, suntikan dana awal 8 triliun rupiah tidak berkembang sesuai harapan sehingga PIP ditutup pada 2015. Padahal, pembangunan infrastruktur secara masif butuh dana dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah butuh alternatif pembiayaan melalui lembaga pengelola investasi. Alternatif skim pembiayaan yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan muncul. Dan hari ini saya sangat senang telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih 39 triliun lebih. Masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan negeri ini. Telekomunikasi untuk kelancaran informasi hingga waduk untuk irigasi. Satu harapan Presiden Jokowi, munculnya proyek-proyek besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Inilah saya kira skim model pembiayaan yang akan terus kita kembangkan dan kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insya Allah akan semakin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita.